sedikit ya mengenai SNMP. Apa itu? Ini merujuk ke Wikipedia Indonesia ya. Protokol manajemen jaringan sederhana atau yang dikenal dengan istilah protokol manajemen jaringan sederhana atau dikenal dengan istilah simple network management protocol. Tujuannya adalah digunakan untuk memonitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet meliputi hub, router, switch, dan workstation. Manajemen jaringan secara jarak jauh, reset keamanan jaringan, kelemahan tersebut memungkinkan seorang hacker atau cracker memasang backdoor. Ini yang akan kita antisipasi nih, cracker dan backdoor. Ada peralatan menggunakan SNMP versi 1 sehingga bisa masuk ke jaringan melakukan apa saja yang terhadap isi atau sebuah perangkat jaringan nanti bisa di maintain. Dulu pernah terjadi di SMK Negeri 3, ada anak-anak yang mencoba untuk masuk ke dalam infrastrukturnya Pak Winarto ya, kebetulan di router Power 1, cuma sempat ditangani oleh Mas Uki dan teman-teman TKJ. Itu yang paling kita nggak inginkan. Terus kelemahan yang ditemukan pada saat SMP trap dan request fasilitas yang memungkinkan penyusup memperoleh akses dalam sistem menjalankan SNMP dan melakukan serangan terhadap DDoS atau bahasa kerennya serangan denial of service. Kalau orang frustasi pasti serangannya ini. Jadi kalau kalian bisa melihat, jadi kalau kalian mendengarkan dengan seksama, serangan yang dimaksud adalah DDoS, paling berbahaya. Nah, DDoS itu adalah kalau orang sudah menggunakan teknologi attacking berbasis DDoS ini, biasanya servernya akan ngedown atau routernya juga akan ngedown, yang membuat sistem tidak berfungsi atau down atau tidak stabil. SNMP itu sekarang sudah sampai dengan versi 3, tapi kita bicara nanti yang lebih ekspansi sedikit, versi 1 dan 2. Tapi 3 ini sudah ada pada tahun 1998 ya. Udah memang SNMP versi 1996. Usaha ini tidak begitu berhasil. Sebagian besar jaringan saat ini masih menggunakan versi 1. Bisa nggak sih kita upgrade ke versi 2? Bisa. Ujungnya untuk mengatasi kelemahan pada SNMP adalah Server Coordination Center. Nah, ini harusnya pakai CCC ya. Suatu cara pengembangan atau riset keamanan internet merekomendasikan untuk sementara menutup jalan masuk ingress filtering atau traffic SNMP pada port 161. Ini portnya ya. SNMP menggunakan port UDP 161 dan port 162 UDP. Ini portnya. Ini portnya nih. Kalau kita mau top port SNMP itu by default berapa? 161 dan 162. Jika hal ini tidak memungkinkan dilakukan, CERT menyarankan untuk membatasi traffic SNMP hanya pada VPN, Virtual Private Network. Nah, ini saya ajarin di minggu berikutnya. Nah, SNMP seperti ini ya, untuk sistem memonitoringkan infrastruktur itu sebenarnya simple network management protokol. Terus gimana cara mengaksesnya? Kita coba langsung. Karena kita siapkan dulu kelompoknya. Saya punya router Mojokerto. Terus saya dulu ya, saya riset kembali ke komputer BPS. Oke.
Sudah, terus saya siapkan Debiannya saya pakainya nggak VirtualBox, melainkan saya pakainya VMware. Saya pakai VMware Pro ya. Bagi anak-anak yang mau menggunakan VMware Pro, nanti boleh minta aplikasinya ke software saya. Saya bantu untuk install. Tampilan seperti ini lebih enteng ya menggunakan VMware Pro. Ini berbayar, cuma saya ada lisensinya. Kalau kalian pakai boleh. Berbayar ini agak lebih mahal daripada lisensi Mikrotik kalau kita beli. Saya pakai Ubuntu, saya jalankan. Mikrotiknya pakai CHR, Pak? Mikrotik CHR ini CHR. Ya, ini CHR. Ini System Identity Set Name. Caranya ini kita minum saja pakai Windows langsung. Ini kita naik door, refresh, dia akan counter CHR Cloud Hosted Router. Berarti kan terpakai CHR. Cuma versinya saya pakai versi 6. Nah ini mikrotiknya, ini XMMP-nya. Terus caranya bagaimana Pak? Caranya sebelum ke sini kalian saya kasih modulnya ada. Modulnya. Jadi modulnya ada. Ini masuk ya. Sudo menu itu perintah untuk masuk ke Linux. Maksudnya. Terus pertama diinstal dulu nih, nggak langsung serta-merta ada. Cara instalnya. Kemudian saya berikan modul. Nah, pertama gini, ini kan Debian 10 ya. Saya pakainya Ubuntu 18.04 sama Debian 10 sama Ubuntu 18.04 karena Ubuntu itu turunan dari Debian. Kalau cek versinya LSB release. Saya pakai Ubuntu 18.04. Kalian bisa pakai ini Debian 10 sama. Ubuntu boleh pakai Debian 10. Ini pertama kalian set dulu set. Cuma ditambah sedikit di mikrotik, kalian tambahkan ya terminal SNMP set enable sama dengan yes. Terus version ya saya pakai juga. Ini ada sistem ya. Terus ada IP SNMP, ini pakai versi 2. Ini saya close aja, masuk di community, klik 2 kali, lalu ubah ke read and access. Ini kan hanya read, kita klik centang juga yang read ya, karena kita akan menjadinya harus diakses oleh si remote nantinya. Oke, kalau udah di-close-kan, oke, sudah akses dengan ini. Langkah berikutnya kita harus install apa? Install SNMP. Ini nggak usah, ini dilewatin. Ini nggak usah dilewatin aja. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Ini juga nggak perlu, ini juga nggak perlu. Update wajib. Update wajib. Update. Yang pas 12 ini di pas 12 ini sekarang pas 12 nggak ada produktif. Hari ini berarti pas 12 nggak masuk.
Kok kepala lu sama apa kok di bawah kepala kaplok kok kepala lu sejajar kepala kok salah ya harus sejajar kaplok dan kepala sejajar kepala lab itu dikoordinasi iya kepala lab itu dikoordinasi sama sarpas bahwa nanti ada kaplok yang mau pakai lab gitu jadwalnya ada di kurikulum. Oke, sip. Ini udah ya. Udah, kalau udah terus kita install nih. Kalau saya udah install nih nggak perlu. Ini dua ini harus diinstal dua-duanya. Setelah diinstal dia akan dimintakan gini, pilihnya Apache. Apache install ini, terus Apache install ini. Terus habis itu ada pilihan Apache pilihnya oke. Terus ini nggak bisa pakai mouse yang ini ya. Ini pakai tab, pakai keyboard. Ini pilihnya yes. Ini nggak usah diisi passwordnya. Ya. Jadi nggak usah diisi, kalau dia disuruh isi kemudian membuat password nggak perlu, ini nggak perlu diisi yang ini begitu begini langsung di oke aja, oke tap aja untuk oke nya tuh tap ada pindah kursornya ke arah oke ini. Setelah itu kalian ini juga nggak perlu diisi, ini kosongkan aja langsung tap ke oke aja. Nah, kalau udah oke nanti ini nggak usah diisi, nggak usah digunain ini dilewatin, ini juga nggak perlu. Nah nanti kalau udah begini sistem restart SNMPD gimana cara perintahnya sistem CTL restart SNMPD cara gitu. Terus kalau mau melihat hasil restartnya gitu restartnya diganti jadi status set itu udah aktif. Kalau misalkan stop mau ciri-cirinya nih kita jadi stop ya. Kita cek lagi di sini. Stop. Berarti kan inaktif. Nah, tulisannya inaktif. Ini nggak inaktif. Kalau misalnya kita mau aktifkan lagi, kita cek. Jadi ini. Lalu statusnya aktif. Oke ya, paham ya di sini ya. Kalau udah dipanggil IP berapa nih? Konflik aja. INS 33 IP-nya adalah 192.168.165 INET 192.165 kita bisa panggil di sini 192.168.165 terus apa lagi Pak? Kok tambah begini? Ini ada lagi tutorial di sini ya. Cara mengambilnya kalian pakai slash IP-nya pakai slash aktif ini pakai aktif kita dia akan ambil ini apa by default tuh admin ini seperti ini. Nah sampai sini mau diapain Pak? Sampai sini kebetulan ini udah pernah saya setting saya buang dulu ya settingan yang lama saya buang dulu devices saya buang saya ini coba nantinya hilang ya saya lokat lagi masuk lagi ya admin oke ditutup pertama kita ke create devices dari create devices ini masuk ke devices terus kita masuk ke dalam new tab create new devices setelah create new devices di sini klik kita tuliskan namanya apa tadi Subandri namanya ini Subandri nah jadi bisa jadi Subandri ya Subandri passwordnya apa nih misalnya IP nekrotik berapa IP nekrotik IP address perjumlahan 194 terus pilihnya apa lagi Pak? Pilihnya yang kedua ini yang kedua adalah network SNMP devices klik network SNMP devices kalau sudah micro create
Nah. Kenapa nih? Kesek. Kesek. Akhirnya nggak ada reaksi. Hah? Panggil gue ini panggil. Dipanggil deh. Kamu siapa? Kepala bengkel SMK Negeri 3. Capture yang ke-15 begitu. Oke, lanjut. Setelah connected. Oke, ini udah sampai situ udah oke. Ini udah di generate ya. Udah di create tadi, udah di save. Tunggu sejenak 1 detik 2 detik sampai dengan 5 detik. Oke, kalau udah kita ke grab devices. Nah, di sini baru kita main ini Ether 1 dan Ether 2. Langsung detect ya mikrotiknya. Mikrotiknya cuma punya Ether 1 dan Ether 2. Benar nggak di sini? Sama ini. Mikrotik itu cuma punya Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 dan Ether 2. Berarti mikrotik udah masuk nih ke sini nih ke SNMP. Udah bisa dimonitoring. Ini kita blok semuanya. Terus data query-nya juga kita blok. Terus query-nya SNMP juga di blok. Terus pilihannya ini juga semua grab template-nya di blok. Kenapa? Karena untuk monitor. Tapi kalau mau yang enggak ya nggak apa-apa. Cukuplah dengan ini. Kalau udah langsung ke ini pilih warnanya apa colornya bebas. Mau yang hijau atau yang apa ya? Saya pilih yang ini lah. Blue Diamond. Sistem default-nya oke. Create. Kalau udah create tunggu sebentar. Nah, nanti ada tulisan ini sampai dia mundur berapa. Oke, kalau siap. Kalau udah kita balik ke grabbing, terus kita masuk ke grab. Di sini masih kayak gini error opening. Ini waiting list. Karena di sini statusnya masih apa? Kita ke konsol ya kita. Di sini masih waiting list. Proses sedang menuliskan ke Kakti. Ya, mikrotik ini sedang menuliskan ke Kakti. Jadi mikrotik ini akan menuliskan ke Kakti. Jadi nanti ada trafficnya. Terus kalau belum ngambil itu masih error, gimana Pak? Kita ke konsol. Setelah itu kita masuk ke mana ya? Kita masuk ke devices. Aduh, kali ngeklik saya. Ya, ini saya delete-nya. Yang ini saya delete. Gantinya satu aja ya. Ini masih udah up tuh. Sekarang udah up. Kenapa prosesnya udah up? Kita coba cek dulu, ping dulu ya. Ping 192.8. Kemana nih? Kemana tuh 192.8? Ke Linux. Berapa ke Linux? 65 tuh IP-nya ya. 192.168.165 config INS 33 192.168.165 udah ada kelihatan kan situ kan? Oke, terus tinggal dipin di mikrotiknya 165. Nah nih, mikrotik ini berapa? Mikrotik IP-nya adalah 64 ping 100. Oke, tunggu sampai berapa menit ya? Kalau biasa 1 menit lah. Tapi untuk jumpernya, untuk latensi dan jitternya itu bisa ada informasi kalau sudah lebih dari 1 menit atau 5 menit lah minimal. Trafficnya baru akan datang pelan. Nah, ini udah nggak error kan? Cuma trafficnya nanti belum kelihatan sampai dengan 5 menit. Ini minimal 5 menit. Minimal 5 menit. Tinggal waktunya aja nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan makan. Ditanyakan. Halo. Bisa ya? Bisa nggak? Katanya mau ajarin kelas industri, ajarin kelas industri dong. Ini kelas industri itu.
Ini mau monitor jaringan, Pak. Iya, memonitor jaringan. Gitu. Nanti kelihatan nih usernya yang pakai siapa aja. Terus bandwidthnya berapa nih yang kepake per hari ya, per hari itu ya kan di informasi per hari. Kalau misalkan buat laporan Pak, kalau misalkan ada bagian bandwidth kamu tuh gede banget makanya nih untuk Ether 1 katakanlah HRD, Ether 2-nya misalkan purchasing. Nah, purchasing pakai bandwidthnya totalnya berapa? Di print aja sih, di print. Tuh. Jadinya Excel kan. Nanti buat laporan. Ini belum ada trafficnya, jadi belum ada informasi apa. Tapi kalau udah 1 hari biasa diinformasi nih, habis kepakainya berapa bandwidthnya. Nah, ini buat laporan. Tuh. Nanti kelihatan detailnya siapa aja yang udah pakai, terus berapa aja IP-nya mana aja yang pakai, itu kelihatan. Ya, itu buat laporan. Disesuaikan dengan data HRD-nya, data rate-nya di sini. Dari misalnya dengan data rate-nya hari ini. Oke, sampai sini dulu untuk SNMP System Name Monitoring Protocol. Ada lagi? Pak, Hmm? Pak, Ya, harus pakai Ubuntu Pak atau Debian juga bisa. Debian bisa. Masih tadi beli Debian modulnya. Modulnya apa? Modulnya apa? Modulnya apa? Debian ya.